Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya salah satu mahasiswi Universitas Islam Negeri Araniri, Banda Aceh, dari Fakultas Saintek Prodi Biologi. Berikut saya ingin menyelesaikan tugas dari mata kuliah Biologi Laut tentang oksigen terlarut. Produk perikanan budidaya merupakan komunitas yang sangat penting dalam hal menyusun sumber makanan dan juga dalam hal menghasilkan protein, sehingga sangat diminati oleh perusahaan ataupun industri-industri dalam mengembangkan produk perikanan budidaya ini. Sebagaimana kita ketahui bahwa biota laut ataupun ikan-ikan ataupun biota lainnya merupakan penghasil protein yang sangat tinggi, sehingga akan menarik para orang-orang yang berwawasan tentang aquaculture untuk membudidayakan biota-biota laut ini. Proses pembuatan aquaculture ini digunakan untuk membudidayakan biota-biota laut, sehingga dalam proses pembuatan aquaculture ini ada beberapa bahan ataupun alat-alat yang harus diperhatikan. Bahan utama yang digunakan dalam sistem aquaculture adalah spesiesnya. Jadi harus ditentukan dulu spesies apa yang ingin dibudidayakan, baik itu ikan ataupun udang ataupun biota lainnya. Selanjutnya, kebutuhan yang paling utama dalam proses pembangunan aquaculture adalah air. Kualitas air sangat menentukan tingkat kesuksesan dari aquaculture. Karena semakin baik kualitas air, maka akan semakin bagus kehidupan biota-biota yang akan dibudidayakan. Karena jika kualitas air itu baik, maka oksigen ataupun cahaya matahari akan mudah masuk ke dalam air. Karena oksigen terlarut ini dia akan berasal dari cahaya matahari yang akan menembus ke dalam air. Selanjutnya, oksigen terlarut ini pun dia akan dihasilkan oleh fitoplankton yang berada di dasar laut. Dan fitoplankton ini, contohnya seperti alga ataupun biota lainnya, dia akan menghasilkan oksigen dari proses fotosintesis. Dan dalam melakukan proses fotosintesis ini, dia sangat memerlukan cahaya matahari. Sehingga jika cahaya tidak bisa menembus air masuk ke dalam, maka proses fotosintesis ini akan sangat Selanjutnya, dalam proses pembuatan aquaculture ini, parameter yang harus sangat diperhatikan adalah suhu airnya dan kadar oksigen. Sehingga dalam proses pembuatan aquaculture, contohnya seperti tempat pembudidaya udang, dia akan menggunakan kincir angin. Kincir angin ini berfungsi untuk proses upwelling. Jadi air yang di atas tidak selalu berada di atas. Jadi ada pertukaran antara air di bawah dengan di atas, sehingga adanya proses oksigen yang masuk dan yang keluar, sehingga oksigen yang ada di dalam aquaculture ini memiliki persediaan yang sangat bagus, sehingga banyak alat ataupun bahan-bahan yang diperlukan dalam proses pembuatan aquaculture, seperti contohnya pH meter ataupun DO meter untuk mengukur tingkat pH air ataupun salinitas air. Selanjutnya, dalam proses pembuatan aquaculture ini, listrik sangat diperlukan, karena jika listrik padam, maka oksigen dalam aquaculture ini akan mati dan akan menyebabkan organisme yang dibudidayakan mengalami gangguan ataupun sampai mengalami kematian. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.